coba kita renungkan. Ada analogi di mana coba kita bayangkan jikalau ada di sekeliling kita atau ada seseorang di sekeliling kita atau bahkan diri kita sendiri dalam beberapa hari terakhir, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai mungkin dalam 1 pekan, seseorang tersebut tidak pernah membersihkan dirinya, tidak pernah mensucikan dirinya, baik itu mandi maupun wudu. Lalu kira-kira apa yang akan kita temui? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kita akan menemui bahwa jikalau ada seseorang yang tidak pernah membersihkan dirinya, dia akan mempunyai bau badan yang tidak enak. Atau seseorang yang tidak pernah membersihkan dirinya, dia akan merasa di tubuhnya kerasa tidak nyaman ketika diajak beraktivitas. Badannya terasa lengket, badannya terasa tidak enak dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau tubuh kita yang kita biarkan tidak pernah kita bersihkan, kita tidak pernah sucikan, maka akan berakibat buruk, maka akan berakibat tidak adanya kenyamanan bagi tubuh kita. Lalu bagaimana jikalau analogi ini kita terapkan di dalam hati kita? Jika hati kita tidak pernah kita bersihkan, jika hati kita ini tidak pernah kita sucikan, bagaimana keadaan hati kita ini? Padahal kita tahu semua, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini adalah tonggak utama bagi tubuh kita. Hati ini adalah komando pertama bagi tubuh kita dalam setiap melaksanakan aktivitas. Hati ini adalah pimpinan bagi tubuh kita. Sebagaimana di dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama jika tubuh kita senantiasa kotor, senantiasa tidak pernah kita sucikan, maka jelas penyakit-penyakit atau virus-virus, bakteri-bakteri jahat akan mudah hinggap di dalam tubuh kita, sehingga dengan mudahnya tubuh kita akan dihinggapi rasa sakit, rasa tidak nyaman. Begitu pula dengan hati kita. Jikalau hati kita ini tidak pernah kita bersihkan, sehingga hati kita ini menjadi kotor, maka penyakit-penyakit hati, maka virus-virus hati, baik itu dari virus hati yang berupa iri hati, dengki dan lain sebagainya, itu akan mudah sekali untuk hinggap di dalam hati kita. Dan tidak hanya itu, jika hati kita ini senantiasa kotor, maka setiap aktivitas, setiap kegiatan yang kita lakukan pastinya tidak akan bermanfaat, pastinya tidak akan ada kualitasnya, dan tentunya tidak
akan bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk saudara-saudara kita. Seseorang yang mempunyai hati yang kotor, dia akan senantiasa mudah untuk overthinking. Dia akan senantiasa tidak pernah legowo dalam menerima takdir. Dia akan senantiasa mudah untuk marah dalam hal-hal yang mungkin kita sudah anggap remeh. Ataupun orang yang hatinya kotor, dia akan senantiasa mudah untuk suudzon kepada teman-temannya, kepada saudara-saudara, kepada orang-orang sekitar kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sadar atau tidak sadar, sesungguhnya hati kita ini adalah salah satu anggota tubuh yang rentan sekali terhadap kotoran, rentan sekali mudah untuk kotor dibandingkan dengan tubuh-tubuh yang lain yang mungkin anggapan kita tubuh yang berada di luar, yang kelihatan tampak oleh mata kita itu mudah untuk kotor. Akan tetapi jauh lebih mudah untuk kotor itu adalah hati kita. Bisa saja orang yang senantiasa di dalam kesehariannya diliputi dengan kebersihan-kebersihan, baik itu di rumahnya, baik itu di kantornya, baik itu di tempat-tempat yang senantiasa dia singgahi, diliputi dengan kebersihan. Akan tetapi bisa saja orang yang seperti itu mempunyai hati yang kotor, baik itu melalui perbuatannya, baik itu melalui perkataannya, baik itu melalui pergaulannya dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut para ulama, di dalam kehidupan kita ini paling tidak ada 3 tipe manusia. Yang pertama yaitu manusia yang senantiasa di dalam kehidupannya diliputi dengan kebersihan, badannya bersih, fisiknya good looking, akan tetapi seseorang yang seperti ini bisa saja mempunyai hati yang kotor. Dan yang kedua yaitu manusia yang senantiasa fisiknya biasa-biasa saja. Dia tidak terlalu bersih dan juga tidak terlalu kotor. Akan tetapi bisa saja orang yang seperti ini mempunyai hati yang bersih. Dan yang terakhir, semoga kita termasuk di golongan yang ketiga, yaitu manusia yang fisiknya bersih, fisiknya good looking, necis, dan mempunyai hati yang bersih pula. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka janganlah sampai kita senantiasa hanya berfokus untuk menjaga kebersihan bagi tubuh kita, kebersihan bagi tampilan diri kita. Akan tetapi jauh lebih penting kita senantiasa fokus memperhatikan keadaan hati kita, keadaan kesehatan hati kita. Hati kita ini apakah sudah bersih ataukah masih banyak penyakit-penyakit hati yang hinggap di hati kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali disebutkan bahwasanya ada beberapa indikator untuk menilai apakah hati kita ini hati yang telah bersih ataukah hati yang masih sakit, bahkan hati yang mati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah seseorang yang hatinya bersih adalah seseorang yang senantiasa di dalam kehidupannya dia senantiasa merindukan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hatinya bersih, dia akan senantiasa menjadikan kehidupannya sebagai
bisnis, muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seseorang bisa dikatakan mempunyai jiwa bisnis menurut ilmu-ilmu barat, yaitu orang yang senantiasa ketika melihat sesuatu yang ada di sekelilingnya, atau ketika dia melihat sesuatu yang ada di hadapannya, dia langsung terfikir untuk dijadikan profit bagi dirinya, dijadikan keuntungan bagi dirinya. Begitu pula orang yang senantiasa dirinya mempunyai jiwa bisnis untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang senantiasa memandang sesuatu, orang yang senantiasa jika dihadapkan dengan keadaan tertentu, dia menjadikan keadaan tersebut untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang senantiasa atau orang yang mempunyai hati yang bersih adalah orang yang senantiasa di dalam kehidupannya tidak punya keinginan kecuali hanya keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hatinya bersih, dia akan senantiasa bisa mengelola hatinya hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hatinya sensitif apabila ada kemaksiatan di dalam kehidupannya. Orang yang hatinya bersih ini yang perlu kita garis bawahi bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, akan tetapi orang yang hatinya bersih adalah orang yang ketika berbuat dosa dia senantiasa menyesal, dia senantiasa mempunyai keinginan untuk mengganti dosa yang telah dia lakukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat beliau hendak melakukan sholat asar di Masjid Nabawi, ketika di dalam perjalanannya kemudian menemui kebunnya. Ternyata kebunnya itu sangat indah, sangat menawan, sangat sejuk untuk dipandang. Kemudian di tengah perjalanan itu beliau, Umar bin Khattab, sempat berhenti di kebunnya untuk memandang kebunnya yang indah itu, hingga akhirnya beliau terlena. Kemudian suatu saat dia langsung teringat bahwa dia melakukan perjalanan ini berniat untuk menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Akhirnya beliau langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Saat beliau sampai di Masjid Nabawi, beliau mendapati bahwa sholat asar telah dilaksanakan beberapa rakaat. Akhirnya beliau dalam melaksanakan sholat asar secara berjamaah itu dalam kondisi masbuk. Akhirnya setelah sholat asar beliau menyesal, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengganti dosa atau untuk mengganti kesalahan yang beliau lakukan, beliau langsung mewakafkan kebun yang sangat indah itu. Begitu pula Ibnu Umar, beliau juga pernah dalam melaksanakan sholat maghrib berjamaah, beliau mendapati bahwa beliau telah masbuk dalam melaksanakan sholat maghrib tersebut. Kemudian untuk mengganti kelalaian yang beliau lakukan, beliau langsung mewakafkan waktunya dalam semalaman, beliau akan lakukan untuk sholat tahajud. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak sebersih hati beliau-beliau itu, paling tidak
kita senantiasa berusaha untuk menjadikan hati kita ini senantiasa bersih. Senantiasa kita membersihkan hati kita ini dengan cara ketika kita melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita langsung bergegas untuk memohon ampun, bertaubat dan mengganti kesalahan tersebut dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang hatinya bersih yaitu orang yang senantiasa bakhil, senantiasa pelit terhadap waktu-waktu yang ia keluarkan. Maksudnya di sini yaitu orang yang hatinya bersih, dia akan menghitung setiap waktu yang ia keluarkan hanya untuk hal-hal yang bermanfaat, hanya untuk hal-hal yang tidak ada madharatnya. Dia akan senantiasa menggunakan waktu-waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana kisah yang masyhur di kalangan kita, yaitu ada seorang ulama yang saking bakhilnya terhadap waktu, beliau ketika hendak ke kamar mandi, beliau meminta tolong kepada salah satu anaknya untuk tetap meneruskan kegiatan beliau, yaitu membaca kitab, supaya ketika beliau masuk ke kamar mandi, beliau tetap mendapatkan ilmu yang dibaca anaknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 indikator ini tentunya dan harapannya hanya digunakan untuk mengukur keadaan hati kita, bukan mengukur keadaan hati orang lain. Karena kita tidak tahu isi hati seseorang, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.